Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada berita menarik, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pantau dulu untuk hari ini global crypto market cap. Ada kenaikan teman-teman 1,54% dan BTC di angka 462 juta rupiah, naik 0,57%. Ethereum naik 0,59% dan untuk Shiba masih berada di peringkat ke 18 teman-teman ya. Setelah tadi turun di 19 ya teman-teman ya. Oke, belum ada kenaikan untuk Shiba Inu tidak masalah ya teman-teman ya. Untuk berita pertama kita langsung aja bahas ya. Jadi Shiba Inu adalah kripto paling populer kedua di Afrika Selatan teman-teman. Jadi semangat untuk kripto telah menyebar ke seluruh dunia, menjangkau berbagai wilayah termasuk Afrika. Selama bertahun-tahun benua ini secara konsisten menunjukkan sikap bullish yang kuat ya terhadap industri kripto ya teman-teman. Namun minat utama berasal dari satu negara. Sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan bahwa di Nigeria telah muncul sebagai negara Afrika dengan tingkat minat kripto tertinggi pada tahun 2023 teman-teman. Jadi Afrika Selatan juga menunjukkan minat tetapi tertinggal jauh di belakang Nigeria ya. Menurut laporan terbaru CoinGecko, Nigeria menyumbang 66% dari industri kripto di Afrika. Sebagai perbandingan, Afrika Selatan menempati posisi kedua dengan pangsa 8,36%, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa tingkat minat Nigeria terhadap kripto hampir 8 kali lebih tinggi daripada Afrika Selatannya. Namun mata uang untuk paling populer di pasar relatif kurang familiar, Pepo dan Liquidity atau LKTY dan Conflux muncul sebagai tiga aset paling disukai di pasar Nigeria, teman-teman. Likuiditas dan Conflux telah menjadi terkenal sebagai protokol peminjaman yang terkenal di sisi lain di Afrika Selatan ya. Untuk Dodo, juga token asli dari pertukaran terdesentralisasi, memimpin popularitas karena teknologi komputasi mereka. Perlu dicatat ya bahwa Shiba Inu berdiri sebagai aset kripto terpopuler kedua di negara ini, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, untuk negara-negara Afrika menunjukkan afinitas penting untuk koin meme. Shiba Inu juga telah mengalami peningkatan adopsi di seluruh benua. Selain Afrika Selatan, Shiba Inu juga mendapatkan popularitas sebagai salah satu set kripto paling di Pantai Gading, teman-teman. Jadi seperti disebutkan sebelumnya, Nigeria memimpin tanggal lagu ya. Sebelumnya Nigeria dan Kenya diakui sebagai negara paling ingin tahu kripto secara global. Namun Kenya kini turun ke posisi ke-11 dengan minat moderat sebesar 0,59% yang berasal dari wilayah tersebut. Kalian bisa lihat ya untuk Nigeria berada di posisi pertama ya di Afrika Selatan, teman-teman. Jadi, kesenjangan minat kripto di seluruh Afrika dapat dikaitkan dengan masalah mendesak khususnya di Nigeria. Jadi negara ini telah menghadapi tantangan yang signifikan seperti kekurangan uang tunai yang menyebabkan gangguan pada sistem keuangan tradisional dan protes kekerasan terhadap seluruh wilayah, teman-teman. Jadi di tengah kekacauan ini, pemerintah Nigeria mempromosikan penggunaan e-naira kepada warganya, namun alih-alih merangkul mata uang digital yang didukung pemerintah, masyarakat Nigeria juga telah menunjukkan preferensi untuk mengeksplorasi mata uang kripto ya teman-teman. Jadi untuk kripto ini ada ini ya teman-teman ya manfaatnya di negara Nigeria. Untuk keterlibatan testnet Shiba Inu tumbuh memberi petunjuk 0,001 dengan peluncuran Shibarium teman-teman. Jadi solusi lapisan 2 Shiba Inu Shibarium kemungkinan besar akan dirilis pada bulan Agustus, kata pengembang utama Satoshi Kusama ya pada hari Kamis. Jadi dalam sebuah blog yang baru-baru ini diterbitkan, Satoshi mengatakan bahwa blockchain layer 2 kemungkinan besar akan dirilis pada Blockchain Futurist Conference dan acara blockchain akan diadakan pada 15 dan 16 Agustus di Toronto, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, untuk total transaksi yang dilakukan di Papinet saat ini mencapai 27 juta dari total blok yang dihasilkan 1,5 juta. Selain itu, waktu blok rata-rata jaringan adalah 6,8 detik, membuat transaksi lebih lancar dan lebih cepat, teman-teman. Oke, jadi Shiba Inu saat ini diperdagangkan pada level 7 dan perlu menghapus 3 angka 0 untuk mencapai 0,01 ya. Jadi lonjakan sebesar 15.000%
mungkin terjadi jika hanya Shibarium tanpa henti membakar token Shiba setelah peluncurannya ya. Kemudahan transaksi dan gas fee Shibarium juga bisa menentukan nasib Shiba Index ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu untuk Shibarium ya teman-teman ya. Kemudian mengenai CryptoLadder, Voyager Digital bangkrut, portofolio menyusut hampir 40% teman-teman. Untuk poin yang pertama, Voyager memegang hampir 413 juta dolar dalam beberapa aset kripto pada satu titik. Namun sejak memungkinkan penarikan ke pengguna pada 33 Juni, itu telah mencatat aliran keluar ya yang stabil dengan total aset kripto senilai 250 juta dolar ya. Untuk poin yang pertama, menurut data yang dikumpulkan oleh Data, Voyager saat ini memegang kripto senilai 176 juta dolar termasuk 69 juta dolar ya. Perusahaan yang bangkrut memiliki rasio aset bersih 96%. Hakim Kebangkrutan Amerika Serikat Michael menyoroti rencana likuiditas yang diusulkan Voyager pada Mei. Kemudian baru-baru ini Gemini mengumumkan akan mengizinkan penarikan bagi korban kasus kebangkrutan Voyager, teman-teman. Oke, seperti itu untuk Voyager, dan ini juga ada tambahan yang mengenai China harus mempertimbangkan stablecoin yang didukung yuan daripada CBDC dan kata-kata Alair dan Circle, teman-teman ya. Jadi jika pada akhirnya pemerintah China ingin melihat RMB digunakan lebih bebas dalam perdagangan dan perdagangan di seluruh dunia, mungkin stablecoin adalah jalan untuk melakukannya lebih dari mata uang digital bank sentral, teman-teman. Meskipun Alair memandang stablecoin sebagai opsi yang lebih unggul daripada CBDC, dia mengatakan keduanya saling melengkapi, teman-teman ya. Jadi pihak berwenang di Cina akan ragu-ragu untuk mengizinkan rencana seperti itu karena kontrol modal dan larangan konvertibilitas bebas yuan adalah pilar kebijakan ekonominya. Kemudian saya pikir akan ada langkah tambahan untuk memanfaatkan yuan lebih besar untuk mendominasi perdagangan China dengan negara-negara pengekspor komoditas ya. Kata Brad Tester, mantan penasihat senior perwakilan perdagangan Amerika Serikat juga selama pemerintah Biden kepada foreign policy. Dan kemudian saya pikir China akan menemukan bahwa sulit untuk sepenuhnya melangkah lebih jauh ya untuk benar-benar mengubah struktur cara menyelesaikan perdagangan secara radikal, teman-teman. Kemudian di sini ada regulator Dubai menangguhkan lisensi pertukaran kripto. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini ya teman-teman ya. Untuk kesimpulannya, Shiba Inu masih seperti ini ya, dan di negara Nigeria menjadi solusi untuk kripto. Semoga saja Shiba Inu juga digunakan sebagai metode pembayarannya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.